Yuk. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Dengan siapa ini? Dengan saya Arjuna Gita Sarbuddin. Oh, Mas Arjun ya? Iya. Oke. Mas Arjun dari kelas apa ini? Dari kelas 11 2. Kelas 2. Oke. Wali kelasnya siapa? Bu Siti Nurhidayat siang. TS ya? Iya. Oke. Mas Arjun hari ini apa kabar? Baik. Tadi habis pelajaran apa sebelum kesini? Tadi habis pelajarannya Bu Laras olahraga. Oh, tadi olahraga. Capek nggak olahraga? Enggak, itu tadi cuma Mbak. Bu Laras minta tolong buat minta foto. Oh, berarti Tadi Mbak Kris lihat toh yang di depan ruang guru itu. pas aku di WC itu tadi? Iya, itu cuma pemanasan terus udah selesai. Habis bularas apa? Habis Bu Laras jam 2 sampai. Karena mungkin ada kegiatan apa ya di sekolah ini? Ada yang pas Enggak tahu Mbak, kayak dulu masih terus tarik tulis. masih ada kegiatan ya. Tapi Arjun ternyata habis olahraga kelas 12 terus kelas 11 2 ya. Kelas 11 dulu. Ikut kegiatan apa aja di sekolah ini? Kegiatannya pramuka, Hmm. voli, sama bahasa Jepang. Wah, 3. Berarti anak yang aktif dong ini ya? Enggak banget, enggak banget. Enggak paham. Soalnya itu kan cuma hari Senin, Jumat, Sabtu. Cuma Sabtu. Tapi kalau pas kegiatan bareng sibuk juga ya? Iya, pas banget. Di pramuka, di voli, dan di bahasa Jepang. Di pramuka jadi apa? Gak tahu. Kemarin alhamdulillah saya terpilih sebagai perdana putra Wah, angkatan kami. berarti jadi pemimpin dong ya? Iya. Masya Allah, keren banget. Gimana? Mengatur teman-temannya sendiri dan adik kelas juga ya berarti ya? Iya, tapi itu belum terlalu sih Mbak, karena belum masuk waktu PBDB yang baru juga, kayak masih mencar-mencar gitu, kayak enggak masih berorganisasi karang gitu, belum kegiatan karang. Oh, belum ada kegiatan. Iya. Terakhir berarti musim kemarin ya? Terakhir musim kemarin itu juga kan sama kakak kelas, bukan sama adik kelas. Berarti agenda selanjutnya sama adik kelas Iya. ya? Siap nggak nanti? Siap, harus siap. Harus siap ya? Udah jadi tanggung jawabnya. Partnernya siapa? Partnernya di Pradana Putri ada Kak Gadis. Satu kelas atau beda? Enggak, Gadis itu 11-4. Tapi cukup chemistry-nya cukup bagus ya. Oke. Sebelumnya Mas Arjun sudah pernah mengikuti konseling belum? Konseling itu belum Mbak. Belum, baru pertama kali ini ya. Baik, aku jelasin dulu. Nanti Arjun dan aku akan melaksanakan proses konseling individu. Secara bahasanya, proses konseling individu itu layanan pemberian bantuan dari konselor, sini aku dan Arjun dari konseling. Tujuannya adalah bantu untuk menyelesaikan permasalahan dari konseling. Kalau secara mudahnya ya kita di sini akan bercerita, berdiskusi, ngobrol-ngobrol gitu ya. Itu bukan interogasi. Silakan nanti Arjun bisa terbuka ceritanya. Sini juga aku akan terbuka. Soalnya barangkali nanti Arjun menemukan hal-hal yang belum Arjun sadari atau belum Arjun ketahui sebelumnya, sehingga kita bisa merumuskan solusi dari hal yang baru dari Arjun dengan solusi yang terbaik. Terus Arjun juga tidak perlu takut ataupun khawatir ceritanya bocor. Iya. Karena sini akan aku simpan dan keep hanya Arjun dan aku dan Tuhan saja yang tahu. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Kayak yang masalah tadi itu Mbak, mungkin gimana cara mengatasi kayak yang tadi itu, kecurangan tadi itu. Untuk menceritakan
silakan dari hal yang paling mengganggu dulu dan terakhir aja. Untuk proses counseling ini mau berapa lama? Mungkin setelah ini Arjun ada kegiatan lain? Enggak. Kurang lebih 35 menit cukup ya? Iya. Oke. Gimana Arjun? Ada yang perlu didengarkan? Ya, Arjun? Kalau mungkin itu tadi Mbak yang saya sudah ceritakan itu soal teman-teman yang mungkin masih tanda kutip curang mengikuti tes semesteran gitu. Curangnya gimana? Kayak susah bikin contekan terus buka web buat cari jawaban yang link gitu. Itu Mbak yang saya kalau di sekolah. Jadi menjelang tes, saat tes akhir semester ya? Iya. Ataupun tengah semester, ternyata banyak teman-teman Arjun ini yang melakukan kecurangan, Iya. mencontekan atau mungkin bahkan itu membuka di web itu ya? Iya. Apalagi ini tes minggu depan ini pakai HP. Karena sebelumnya pakai kertas. Sebelumnya pakai kertas. Oke, jadi kecurangannya jadi lebih mungkin bisa terjadi. Jadi kecurangan ini nggak seharusnya dilakukan karena kasihan juga yang belajar Yang rajin ya. udah belajar kayak semalam suntuk kayak ngebut belajar terus malah kalah sama yang searching. Arjun juga salah satu orang yang semangat belajar itu. Iya. Sistem SKS nggak? Sistem ngebut semalam nggak? Enggak. Belajarnya berarti bertahap. Nah. Aku nggak sakit hati karena aku yang belajar loh sampai malam hari, sampai dicicil-cicil materinya, tapi kalah dengan mereka yang seenaknya sendiri buka Google dan hasilnya mungkin jauh lebih baik atau sama gitu tanpa harus berusaha sekuat dan se-effort Arjun gitu ya. Itu sering dilakukan Itu sering hanya saat tes aja. ya mungkin kayak kalau di keseharian itu Mbak, paling kalau teman-teman saya itu nunggu kayak semisal saya udah selesai tugasnya begitu jawabannya gitu. nunggu kayak nggak cari jawaban bareng-bareng atau kerjasama lah buat cari Jadi jawaban. terima enaknya aja ya. Iya, kayak nunggu udah selesai belum minta dong jawabannya gitu kadang. Itu laki-laki saja atau perempuan juga? Kalau saya yang mungkin yang bilang kayak gitu yang laki-laki, Sering-seringnya laki-laki. sering-seringnya laki-laki. Terus responnya Arjun gimana saat itu? Kadang kalau masih perasaannya itu nggak enak ya tak diemin Mbak. Tak diemin, tapi ya kadang tak kasih, tetap tak kasih. Tapi itu Mbak, kadang perasaannya nggak enak terus kalau pakai jawabannya dewe biar cari sendiri. Karena kalau sekali sudah dikasih itu jadi kebiasaan, benar nggak? Iya. Semakin apa ya menjadi bukan malah sadar, oh Arjun udah buat sama nggak buat ya, tapi malah menggantungkan Arjun nanti. Jadi Arjun juga pernah menolak ya. Itu jadi sangat mengganggu sekali akhir-akhir ini, apalagi ini menjelang UAS ya. Ada lagi mungkin Arjun yang mengganggu karena seseorang Arjun yang sibuk sekali akan mengikuti kegiatan. Di rumah juga kegiatan kah? Kegiatannya kalau di rumah itu enggak terlalu Mbak, cuma ikut satu organisasi itu pimpinan ranting Hipno BPMI. Jadi ada kegiatan juga ya. Iya. Baik-baik saja kah dalam mengatur Baik. waktu atau ada kesusahan? Baik, masih bisa terkendali lah. Oke, terkendali itu ya. Mungkin manajemen
manajemen seperti apa sih yang Arjun lakukan waktunya? Manajemennya itu kayak bisa bagi tugas, kayak prioritas lah, mau yang diselesaikan apa dulu nih. Kayak kalau di Hipno itu kayak di desa saya kan, saya sebagai bendahara. Nah itu kayak mungkin ada data yang harus saya catat terus apa tuh, itu saya kerjain dulu. Terus kalau udah selesai bisa lanjut ke tugas yang lain. Ternyata di kegiatan di rumah pun memiliki jabatan yang cukup krusial ya, seperti bendahara. Terus di sini memiliki peran dan tapi ternyata bisa membagi waktu dengan menempatkan prioritas-prioritas itu tadi ya. Tapi tugas ini diselesaikan dengan baik, tugas ini dengan baik. Oh yang harus aku kerjakan itu yang ini gitu ya. Tapi capek nggak, merasa capek nggak, atau nggak punya waktu untuk sendiri gitu ya? Kadang iya Mbak, kadang sering pulang ke rumah itu kayak tiba-tiba oh kayak aku tuh sendiri gitu, kadang menyendiri di kamar atau kemana gitu, kayak nggak mau diganggu dulu. Kadang dipanggil tapi nggak kedengeran Di rumah di rumah. karena capek banget pasti ya. Paham banget sih, menjadi Arjun yang super cepat menuju kegiatan ini harus menyelesaikan tugas yang satu dengan yang pengen merasa sendiri dulu, pengen punya waktu me time, dan enggak sedikit menghilang dari kesibukan-kesibukan itu gitu ya. Orang lain pun kalau berada di posisi Arjun pasti merasakan hal yang sama. Ini sangat mengganggu juga karena ingin punya waktu sendiri ternyata nggak bisa. Terus waktu me time pun kadang dipakai untuk harus rapat atau kegiatan lain gitu. Iya kadang kayak gitu juga Mbak, kayak mau sendiri dulu malah diajak main gitu keluar. Tapi punya pacar nggak ini? Enggak. Oh enggak. Biasanya kan kalau laki-laki remaja-remaja gitu capek suntuk gitu kan, main sama pacar atau ngobrol santai sama pacar. Me time-nya itu sama pacar gitu. Nanti kalau ada Enggak malah pengennya me time yang seperti apa? hitamnya yang benar-benar sendiri gitu Mbak. Kadang saya juga kalau memang mau sendiri itu, selesai sholat itu saya di masjid saya itu kan ada satu ruangan Mbak, saya biasanya ngaji di situ. Saya selesai sholat jamaah masuk ke situ, udah di situ mau sholat qobliyah ba'diyah, kalau enggak tadarus kayak gitu. Kalau enggak ya tidur aja di situ. Yang penting sendiri gitu Iya, ya. sendiri. Oke. Itu di rumah ya masih dekat rumah. Masjid dekat rumah. Jadi ternyata Arjun di sini memiliki permasalahan, yaitu tadi ternyata banyak teman-teman yang curang dalam melakukan tes gitu. Terus Arjun yang effort banget belajarnya sampai malam, sampai dicicil materi-materinya, ternyata akhirnya yang curang, yaitu dengan mudahnya mendapatkan nilai yang bagus. Mungkin bahkan kalau nilai dari Arjun maka harus mengeluarkan usaha yang keras Arjun, rasa sakit hati itu ya. Terus yang kedua, ternyata dengan sedemikian banyaknya kegiatan Arjun pengen banget ngerasa sendiri, ngerasa punya waktu luang sendiri gitu ya. Karena selama ini Arjun merasakan ketika tugas yang satu diselesaikan dipanggil lagi, kemudian ini sudah selesai ada lagi gitu ya. Jadi waktu untuk sendiri itu sangat-sangat kurang. Dari kedua permasalahan itu mana yang harus segera diselesaikan? Mungkin yang
motivasi. Nggak mau belajar kan aku bisa aja curang seperti yang lain, toh hasilnya juga baik gitu ya. Dari permasalahan ini kalau kita bikin skala ya, dari 1 itu paling kamu nggak baik-baik aja, 1. Terus kalau 10 itu kamu akan merasa happy dan baik-baik aja. Dengan permasalahan ini kamu berada di skala 0. 6 mungkin. 6 ya. Jadi ya setengah-setengah ya. Ada rasa sakit hati, terbebani, tapi tidak beban-beban banget. Mau nggak di skala 10? Gimana ya baca? Skala 10 yang merasa kamu baik-baik aja. Mau? Kamu kan ada permasalahan nih, merasa sakit hati, merasa teman, merasa curang, dan kamu udah effort tapi tidak seperti tidak terlihat gitu usaha kamu. Kalau dipikir-pikir lagi, salah nggak sih belajar itu? Menurut aku Ya emang itu udah standarnya sebagai pelajar, nggak salah. betul. Terus kenapa tadi merasa sia-sia? Ya mungkin itu nggak kayak kecurangannya belum ditindaklanjuti, terus nggak diterangkan buat belajar itu anak-anaknya itu, makanya masih tetap banter terus kontak. Tadi sudah pernah berkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru Belum. terkait masalah ini? Ya. Kalaupun berkomunikasi, kira-kira itu nanti akan membantu tidak? Belum tahu mbak, soalnya belum tahu juga mau bilang ke siapa. Ada terbersih pengen apa gitu nggak sih anak dengan masalah ini? Pengennya ya bapak ibu guru bisa nyelesain masalah ini, biar nggak ada yang curang, terus nggak ada murid yang merasa usahanya itu sia-sia itu mbak. Soalnya kan bukan saya sendiri mungkin ya yang udah usaha belajar, terus masih ada anak yang lain. Dan ada anak-anak lain yang rajin tapi harus terpaksa menelan mentah-mentah kenyataan kayak gini gitu. Effortnya seperti tidak terlihat. Namun sebelum kita merancang solusi bagaimana nanti komunikasi dengan Bapak Ibu guru terkait masalah ini, kita bahas tentang belajar itu sendiri gimana. Terus pandangan kamu terkait mengerjakan sesuatu yaitu UAS itu gimana? Belajar, kalau saya belajar itu memang lebih suka dari membaca, terus materinya lanjut, terus ya tadi kayak sistem apa itu namanya, sistem semalam kayak itu juga sia-sia mbak, palingan paginya lupa. Oh iya. Kamu sistem orang yang nyicil-nyicil gitu ya Mbak? Iya. Kalau mengerjakan sesuatu harus sempurna berarti? Enggak terlalu juga, paling ya semaksimal mungkin. Berusaha untuk semaksimal mungkin. Iya. Tadi kamu sempat menyeletuk mengatakan bahwa belajar itu memang sudah sesuatu kewajiban serta di pelajar. Nah, melihat teman-teman yang nggak belajar gimana? Nggak tahu lagi itu juga kayak buat apa gitu, apalagi di Mualim ini kan swasta kan mbak, ya biayanya itu juga tanggung sama pemerintah lah, itu kayak yang orang tuanya udah keluarin biaya, terus biayanya kan juga tiap bulan ada SPP, terus ulangan itu juga kan ada biayanya mbak.
kayak setiap ulangan ada biayanya, terus ada LKS juga biayanya ada, seperti itu. Jadi mas-mas kalau nggak belajar itu ya padahal sudah mengeluarkan banyak biaya untuk bisa sekolah di sini. Tapi bukankah dengan seperti itu kamu sudah melakukan, setidaknya kamu sudah melakukan tugas sebagai seorang pelajar, tidak membuat kecewa orang tua. Teman-teman yang lain tidak belajar pun mereka sendiri yang akan merugi, meskipun mungkin nilainya ya cukup baik, tapi otaknya kosong, bisa langsung. Kamu mungkin nilainya juga sama seperti dia, tapi kan ada pembeda antara kamu dengan teman kamu yang nggak belajar ini. Apa ya, toh kosong berdunia ya, jatuhnya. Ada pembeda antara orang-orang yang benar-benar sekolah dan belajar sama orang-orang yang sekolah aja. Kalau menurut kamu gimana? Ya benar juga kayak Mbak Des bilang tadi, kayak tong kosong nyari bunyinya gitu, kayak kalau ditanya apa malah nggak nyambung gitu. Dengan kamu apa ya, dipercaya menjadi pasangan putra, terus juga banyak kegiatan. Tapi kan orang ada apa ya, pembeda antara kamu dengan teman yang lain, karena kamu rajin, sering belajar dan lain-lain. Ada solusi nggak untuk permasalahan ini menurut kamu? Ya mungkin Mengubah persepsi ini ya berarti. ya kayak mungkin tadi bisa melaporkan ke bapak ibu guru tadi juga, kayak mungkin bisa untuk menindaklanjuti anak-anak yang masih curang kayak gitu, mulai dari mengadu lah ke bapak ibu guru. Oke, berarti setelah sudah apa ya tadi sedikit kita membuka sudut pandang lain terkait ada pembeda nih antara yang belajar sama tidak gitu. Setidaknya Arjun dengan belajar itu tidak sia-sia, ada otaknya Arjun dengan yang lain itu berbeda, ibaratnya sudah berisi lah gitu ya untuk dengan Arjun itu. Kita sudut pandang itu sudah terbuka, kemudian pengen juga melaporkan ke Bapak Ibu Guru, kira-kira maturnya nanti yang seperti apa? Kayak mungkin guru yang memang udah tegas kayak Gulaili itu kan. Gulaili tegas? Iya, Gulaili itu tegas, kayak cuma ngasih 3 kali kesempatan untuk kayak kalau memang kelihatan dari Gulailinya itu kelihatan curang, kayak tolak-tolak terus apa gitu, kasih 3 kali kesempatan. Saya juga pernah tapi itu saya enggak tanya jawaban, enggak apa, cuma kayak guyon aja. Tapi memang kayak nantinya keras gitu, mungkin Gulaili dengar. Jadi mau apa ya, maturnya nanti sama Gulaili yang mungkin salah satu guru yang memiliki wibawa gitu ya, tegas. Nanti maturnya gimana? Atau sama langsung ke Mawadah waktu kesiswaan, atau mau langsung ke BPK? Ya mungkin bisa ke Mawadah sama Bu El juga, kayak memang tugasnya sebagai siswaan sama guru konseling. Biasanya di sekolah ini ada aspirasi gitu nggak ya? Nggak ada. Seperti fasilitas apa yang harus diperbaiki, kemudian hal-hal apa yang mungkin kurang. Biasanya pakai link sih. Iya. Nggak sih. Nah mungkin kalau matur seperti itu kan tadi dari Arjun tidak ada buktinya ya. Iya. Sebenarnya Arjun sendiri nih sulit, entah itu nanti langsung ke kesiswaan yang punya pejabat pun, sebagai seorang pejabat pun Mawadah tidak akan bertindak kalau tidak ada buktinya. Nah mungkin mengusulkannya lebih ke
nongkrong, bullying yang itu tidak hanya terfokus pada kegiatan menyontek-nyontek itu tadi, tapi seluruhnya, entah kipas yang rusak atau papan tulis yang harus diganti, lampu yang mulai kedap-kedip. Nanti secara tidak langsung yang mungkin anak-anak yang merasa tidak adil itu tadi, karena tidak ada ketegasan gitu ya dari bapak ibu guru terkait masalah mencontek ini, juga akan melaporkan, sehingga ada bukti nyata untuk kemudian bertindak untuk merumuskan solusi. Kira-kira gimana? Saya pernah lihat itu di uangnya Bu Elis, kalau tidak salah di Google Form itu apa ya? Itu di Bu Elis itu buat Mbak, kemarin Mbak, masih saya lupa. Itu buat pengaduan bullying Mbak. Ya, sejenis itu. Ya. Nanti formnya pun bisa seperti itu tapi berjalan. Itu berjalan Mbak. Itu kemarin ada satu siswa yang memang dikeluarkan karena sudah melapor. Karena ada yang melapor. Kebetulan satu kelas sama saya. Jadi efektif ya? Iya, efektif itu. Karena ada programnya memang bukan dari Bu Elis itu. Ada yang melapor, kayak laporannya itu Bu Elis nunggu sampai mungkin sampai banyak laporan gitu. Itu cara kerjanya itu enggak ada nama anaknya, nama yang melapor. Enggak, nama yang melapor itu pakai email. Oh, Ya, email. Pakai email. Okay. Ada emailnya, terus nanti di situ itu ada semua siswa SMA Mualimin itu terus bisa dipilih. Nah, semuanya. Nah, itu malah pas awal-awal itu buat mainan malahan Mbak. Saya juga malah pernah dilapor, nggak tahu tapi buat iseng-iseng gitu iya, ya? kayak buat iseng-iseng. Soalnya kan bisa dipilih semua itu semuanya. Nah, itu Bu Elis nunggu jawabannya sampai mungkin banyak banget, terus diawasin gitu lah sama Bu Elis itu sampai kena satu siswa itu sampai keluar. Jadi Bu Elis pun mau bertindak ataupun merumuskan solusi gimana itu berdasarkan data itu ya, data konkret yang harus dipertanggungjawabkan. Arjun juga setuju dengan laporan seperti itu, bikin meme aspirasi gitu. Itu setuju soalnya efektif. Berarti Arjun salah satu yang melapor atau dilapor ini? Dulu pernah dilaporin, nggak tahu alasannya kenapa. Saya nggak pernah bully, nggak pernah apa, kayak buat mainan itu sudah. Tapi Arjun melapor? Enggak, belum. Berarti ya, alhamdulillah nggak pernah melakukan bullying ya. Oke. Bisa juga nggak diterapkan untuk ide tadi Arjun untuk memberantas menghilangkan budaya mencontek ini di sini ya? Bisa. Mungkin kayak apa ya? Kalau dari fasilitas berarti kayak nambah CCTV gitu Mbak, ya bisa terdeteksi. Oke. Bisa juga nanti dilaporkan di itu ya berarti ya? Iya. Tapi ada keluhan lain nggak sih dari Arjun punya teman gitu nggak yang sama-sama anak yang rajin, sama-sama belajar dengan effort, tapi ternyata ada yang merasa tercurangi dengan teman-teman. Kalau tercurangi itu biasanya kalau nggak di tes itu Mbak, itu di pencocokan kayak guru makronya ini nggak bisa nyocokin semua tugasnya gitu, terus dibagi ke anak-anaknya, terus diacak. Nah, itu kadang kan nilainya dikurangi apa gimana gitu. Dicocokkan sendiri gitu ya? Enggak diacak lah, itu makanya mungkin nilainya bisa dikurangi gitu sama yang lain gitu. Nggak boleh kalau saya punya sendiri. Kalau sama teman yang deket bisa cawe-cawe kayak punya aku gitu. Nah, itu kalau bisa gitu Mbak, tapi biasanya disuruh muter 5 kali terus ditinggal
depan belakang gitu. Jadi ya kalau bisa sebangku itu udah untung banget, biasanya malah Jadi bagus ya iya nilainya ya. kalau bisa satu bangku. Tapi Arjun butuh teman nggak sih untuk melapor? Apakah harus sendiri matur untuk membuat link ini tadi? Mungkin sendiri bisa. Bisa. Karena notabene Arjun yang sudah sebagai seorang pradana itu ya bisa masuk ke Bali atau langsung ke mahasiswaan ketika audiensi dan lain-lain. Secara langsung Arjun sudah punya power untuk bilang seperti itu. Ada lagi Arjun yang mau dibicarakan. Tapi kalau Arjun terus seperti ini gitu ya, memikirkan aku merasa nggak diadili nih, merasa sakit hati dengan teman-teman mereka dan teman-teman yaitu mereka dengan seenaknya ngonten, nanti malah membuat belajar Arjun menurun kan? Kadang sempat menurun itu nggak kayak yang tadi itu rasanya kayak sia-sia gitu. Kadang pas dulu pernah pas kelas 10 itu emang gak kurang belajarnya, terus jawab nilainya, terus ditanya sama orang tua kayak gini gitu, terus saya jawab yang lain contek gini gitu. Nah terus pas terakhir saya bilang kalau ini ke ibu saya ya, kalau ibu Ridho mau gak saya nyontek gitu, itu gak saya nyontek, kayak udah belajar nih, kayak yang lain malah nilainya bagus gitu, saya bilangnya gitu. Tapi ibu menjawab Ya udah nggak apa-apa gitu, kalau kita usaha. karena cuma Arjun harus bahasa dan jujur gitu ya dengan saya agar tidak terus terpikirkan dan tidak terganggu nanti belajarnya karena terus merasa nggak adil, terus merasa sakit hati dan sia-sia. Terus gimana? Mungkin kayak time tadi itu nggak kayak sendiri gitu, terus ngelamun sendiri itu nggak apa-apa gitu, kayak jangan bilangin gitu. Jadi berusaha untuk memaafkan dan menulis lah gitu ya. Ya Tapi ternyata butuh me time-nya pun sangat sulit. Gimana? Pas masih banyak kerjaan nih, misal di rumah masih ada agenda, pramuka ada Jepang, sama volley juga ada turnamen. Gimana nih kamu nanti untuk me time-nya? mungkin sempetin mbak, kayak di sela-sela itu kan ngelamun gitu biasa, kayak kadang pikiran nih lagi apa itu, terus duduk ngelamun tiba-tiba itu kadang cari duduk mbak. Itu me time menurut Arjun berarti Iya cukup dengan melamun. kayak break sebentar gitu. Apakah mungkin bisa setelah sholat? Bisa banget, malah enggak, rasanya itu paling enak itu setelah sholat itu, kayak yang tadi itu masuk di ruang khusus yang biasa buat ngaji itu, selesai sholat, kalau nggak tadarus terus zikir, kalau nggak sholat qobliyah dia gitu, kalau nggak ya sebatas tidur gitu aja. Merupakan sudah cukup gitu ya. Tapi kalau melamun di saat sela-sela nanti bahaya nggak ya? Nanti teman-temannya kiranya aduh ini pradana kita apakah sangat-sangat frustasi atau gimana gitu. Ya kadang paling dibilang wah capek gitu apa, ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa untuk break sejenak itu. nggak apa-apa. Tapi butuh waktu sendiri gitu ya untuk merenungi dan berusaha memaafkan teman-teman itu tadi ya.
ternyata Arjun punya tekad yang kuat untuk melakukan dengan mungkin guru yang lebih bawah seperti Bali terus atau mungkin ke kesiswaan, tapi maturnya dengan langsung memberikan apa ya solusi, saran solusi, yaitu link tadi ya. Betul, karena merasa efektif karena ada program dari Bu Elis itu tadi, sehingga sekolah atau Bapak Ibu guru dalam bertindak atau merumuskan solusi itu berdasarkan data yang ada. Oke, ada lagi Arjun? Itu sih yang ada di sekolahan mungkin masalah saya rasakan. Ya. Yang itu cuma itu yang saya rasakan di kampus. Jadi ada sudah ada solusi ya untuk nanti Arjun bertindak seperti apa. Arjun ini sepertinya sudah hampir 40 menit waktu kita konseling. Mungkin setelah ini Arjun ada kegiatan atau kesibukan apa, apakah bisa dicukupkan? Cukup. Sebelum Mbak tutup, ada 3 pertanyaan untuk Arjun sebagai kita evaluasi dari proses konseling. Yang pertama, perasaan Arjun sebelum dan sesudah konseling. Yang kedua, pengetahuan baru apa yang Arjun dapatkan dari konseling ini. Terus yang ketiga, Arjun mau ngapain sih setelah proses konseling ini? Yang pertama itu artinya apa ya? Perasaan mungkin lagi flow ya, kayak udah ada yang dengerin nih, malah mbak dulu yang tahu gitu ya, sebelum guru-guru malah mbak dulu yang tahu lagi flow, paling nggak ada yang dengerin gitu kan. Terus yang kedua tentang itu tadi mbak Des bilang kayak belajar itu gak sia-sia memang. Paling nggak sudah belajar udah masuklah, udah ada isinya gitu, kayak nggak apa-apa yang lain curang pakai googling atau apa gitu, tapi mereka kosong. Terus tindakan apa yang akan Arjun lakukan? Mungkin yang disarankan mbak tadi mungkin bisa melapor ke guru. Baik, terima kasih Arjun atas keterbukaannya siang hari ini. Terus sehat selalu dan tetap menjaga